Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walahu amma ba'd. Teman-teman, kemarin kita sudah mulai belajar tentang transformasi. Transformasi yang kita sebutkan bahwa itu namanya perubahan. Dan yang terakhir kita belajar itu tentang translasi. Nah, hari ini kita akan lihat yang namanya refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah cara menggambarkan bayangan suatu bangunan. Suatu bangunan diberikan cermin. Kalau kita lihat dari cermin, akan lihat ada gambar yang sama dengan kita. Maka di sini pencerminan terhadap garis bisa jadi sumbu X atau sumbu Y, atau namanya sumbu simetri yang terhadap dari atas ke bawah. Nah, pencerminan itu bisa jadi pencerminan titik atau garis atau bidang. Bisa jadi satu titik di cermin gimana hasil bayangannya, atau suatu garis di cermin gimana bayangannya, atau suatu bidang bisa jadi yaitu segitiga atau segi 4 atau segi 5, gimana cara bayangannya dalam cermin itu. Oke, yang pertama kita akan lihat bayangan titik. Jika titik A, X, Y ini terhadap sumbu X dan Y, apabila dicerminkan terhadap garis pertama akan menghasilkan bayangan A hash, X hash, Y hash. Contoh seperti ini. Ini titik yang pertama A. Jika dicerminkan oleh sumbu simetri, akan dilihat bayangannya dari cermin ini jarak yang sama dengan titik ini. Jika titik ini dari sini 4 meter atau 4 cm, maka di sini juga akan dilihat jaraknya sama dengan ini. Tapi ini sudah bayangan, maka nilainya beda. Walaupun jaraknya sama, tapi kalau kita ambil sumbu X dan Y sudah lewati beberapa titik, bisa jadi juga koordinatnya beda seperti yang kita akan lihat nanti. Yang kedua, bayangan garis. Jika garis ini sumbu terhadap ini cermin atau sumbu simetri, garis AB, maka akan dilihat bayangannya di sisi yang kedua. Di sini akan lihat B dan A, tapi beda. Ini A ke atas dan ini akan terlihat seperti ini. Artinya akan dilihat sama dengan yang ini, tapi di sisi yang kedua. Yang ketiga, bayangan garis. Bayangan bidang. Ini bayangan bidang. Bidang ini segi 4. Ada bidang A, B, C, D. Di sini ada titik A, titik B, C, D, tapi dijadikan segi 4. Nah, kalau ini sumbu simetri atau cermin kita, akan dilihat di sini bayangannya, C di sini, B seperti biasa, A di sana, karena bayangannya terhadap cermin akan dilihat seperti terbalik. Nah, ini bayangan bidang. Sekarang kita lihat bahwa kesimpulan dari 3 ini bahwa perbedaan sumbu cermin akan menghasilkan letak bayangan yang berbeda. Artinya kalau sumbu kita, karena biasanya kalau dalam geometri itu namanya sumbu X dan sumbu Y. Jika cermin itu terhadap sumbu X, bayangannya akan berbeda jika titik yang sama dicermin dengan sumbu Y. Kita akan lihat. Sekarang setelah itu kita akan lihat gimana bayangan pencerminan satu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Oke.
Yang selanjutnya kita akan lihat yang namanya pencerminan terhadap sumbu X. Ada titik, jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Di sini kita punya X dan Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, titik yang pertama mau dicerminkan terhadap sumbu X. Artinya mungkin titik kita di sini. Titik kita di sini. Ini A, X, Y. Nah, kalau di sini artinya akan dilihat terhadap sumbu X. Titik kita akan lihat di sini. Ini A dot. Nah, titik ini A dot artinya nilai X masih sama positif, tapi nilai Y yang positif di sini jadi min Y. Nah, pencerminan titik terhadap sumbu X akan dirubah. X masih sama, nilai Y akan menjadi min karena sudah lewati suatu titik dalam sumbu X. Ini namanya pencerminan suatu titik terhadap sumbu X. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini. Jika A, X, Y ini adalah refleksi terhadap sumbu X, akan menjadi A dot sama dengan X min Y. Itu hasilnya. Kalau ada nilainya 3, 5 atau 6 berapa, yang berubah terhadap sumbu X adalah nilai Y, karena ini masih dalam sumbu X yang positif. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita ambil titik yang sama. Ini X dan Y. Y, X. Ini titik kita A, X, Y. Nah, terhadap sumbu Y, artinya ini yang jadi cermin. Tadi cerminnya sumbu X. Sekarang cerminnya akan datang ke sini. Jadi ini A dash. A dash, Y masih sama karena nilainya sama. X yang menjadi min di sini. Jadi min X, Y. Min X, Y. Jadi kalau A, X, Y ini refleksi terhadap sumbu Y, jadi jadi min X, Y karena Y masih sama dalam sumbu Y. Maka pencerminan terhadap sumbu X, Y berubah menjadi min, dan pencerminan terhadap sumbu Y, X jadi min karena Y masih sama. Ini titik-titiknya. Dari sini jadi ke sini cerminnya sumbu Y, dan ini titik-titiknya cerminannya sumbu X. Oke. Sekarang kita lihat contoh soal tentang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contoh, tentukan bayangan dari titik 3,5 oleh refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Yang pertama kita punya titik kita bisa digambarkan mungkin X sampai 3, 1, 2, 3, 4.
Ini Y, ini X. Y lebih tinggi. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ini contoh saja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Min. Oke. Sekarang titik kita 35. 35. Titik kita di sini. Dan di sini juga adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titik A35 akan bergerak di sini 5 ke bawah dalam satu sumbu X. Di sini titiknya. Jadi A dot sama dengan nilai X masih 3, nilai Y min 5. Ini terhadap sumbu X. Jika terhadap sumbu Y, ini cerminnya dari sini 3 sampai di sini. Y masih sama. Jadi A X-nya jadi min 3 dan Y masih 5. Maka terhadap sumbu X yang pertama A 35 terhadap sumbu X. Jadi A dot 3 min 5. Dan yang kedua A 35 terhadap sumbu Y. Jadi A dot di sini min 3, 5. Itu secara umum jika titik direfleksi terhadap sumbu X yang jadi perubahannya nilai Y. Nilai X masih sama. Jika refleks terhadap sumbu Y yang berubah adalah X karena Y masih sama seperti yang kita lihat di sini. Sampai di sini teman-teman, itu yang namanya pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.